Syekh Fauzan ditanya apa nasihat Anda tentang seseorang yang membaca buku-buku ahli bid'ah atau mendengar ceramah-ceramah rekaman-rekaman mereka, misal sekarang di YouTube. Syekh Fauzan menjawab, tidak boleh seseorang membaca buku-buku ahli bid'ah dan tidak boleh mendengar kajian-kajian mereka. Kecuali, jadi ada pengecualian. Kecuali bagi orang yang ingin membantah ahli bid'ah tersebut dari kesesatannya, ya, dan untuk apa? Mengcounter ya dari kesesatan ahli bid'ah tersebut. Adapun orang-orang awam atau para penuntut ilmu yang baru belajar, ya, orang-orang yang baru belajar pemula, maka dan orang awam ini tidak boleh, ya, tidak boleh membaca, ya, tidak boleh mendengar juga, ya. Dan bagi dia tidak boleh juga untuk membantahnya karena dia belum ada kemampuan, ya. Tidak boleh membaca buku-buku mereka, ya. Khawatir nanti akan apa? Dia terpengaruh, ya. Dirinya akan terpengaruh dan terkena syubhat, ya, dari keburukan ahli bid'ah tersebut, ya, dari misal kesesatan akidahnya, ya, misal dia apa mengikuti channel-channel orang-orang liberal, channel-channel orang ateis, ya, sekarang banyak, ya, para istilah apa yang orang apa itu namanya, orang memberi semangat, motivator, ya. Banyak sekarang motivator tapi ya akidahnya tidak jelas, bahkan lebih cenderung kepada ya dia non muslim, ya. Kemudian orang yang tidak percaya tentang hari akhir kita mendengarnya, ini tentu perkara yang bahaya, ya. Maka tidak boleh membaca atau mendengar, ya, dari ahli bid'ah, ya. Kecuali orang-orang khusus yang sudah mumpuni, yang mendengar, membaca tidak mengapa kalau dia orang yang punya ya, kemampuan, ya, punya kekhususan, ya. Ya, dia seorang ahli ilmu, ya. Itu pun dalam rangka untuk membantahnya, dan menjelaskan kepada umat tentang bahaya ahli bid'ah tersebut, ya. Kemudian saya tambahkan di sini, definisi ahli bid'ah itu harus jelas, jangan sampai kita memframing, ya, ahli bid'ah ialah orang yang tidak sejalan dengannya. Ini definisi yang ngaco, ya. Ahli bid'ah ialah orang yang di luar kelompoknya. Ini juga bicara yang ngaco, ya. Para ulama dalam kitab-kitab akidah, ya, itu disinggung, ya, siapa saja yang masuk ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu ialah bukan ormas, ya. Ya, karena ormas dulu belum ada, tapi akan tetapi bisa jadi suatu ormas itu, ya, mengusung pemahaman tertentu. Ya, bisa pemahaman yang benar, bisa pemahaman yang salah. Jadi tidak bisa dijadikan acuan ormas tersebut, ya. Karena ormas itu terkadang mereka pun sendiri, ya, berbeda-beda dalam satu pandangan, ya. Makanya ormas itu saya ulangi hanya sekedar tunggangan, bukan tujuan, ya. Hanya sekedar wasilah, bukan goyah, ya. Jadi al-bid'ah itu banyak dijelaskan, misal khawarij, ya, orang yang mengkafirkan ahlul kiblat, ya, mengkafirkan pelaku dosa besar, atau mungkin murji'ah, ya, ini orang yang menganggap maksiat itu tidak berefek kepada keimanan, imannya seorang ahli maksiat dengan imannya ahlu taat itu sama tingkatannya, jadi tidak ada tingkatan-tingkatan iman. Ini orang murji'ah, ya. Ada mungkin nanti kelompok yang bahaya sekali, ya, ini kelompok Syiah misalnya, ya. Itu semua ialah, ya, kelompok-kelompok al-bid'ah, maka kita tidak boleh mendengarnya. Nah, dan jangan kita juga sangat terlalu ekstrim menamakan kelompok lain itu al-bid'ah hanya sekedar perbedaan dalam masalah furu', ya. Hanya dalam masalah bermadhab, beda madhab, ya, madhab fikih, ya. Atau hanya sekedar satu tarjihat, atau sita ahli tarjih, satu alu madhab. Ini terus dijadikan acuan untuk membid'ahkan, tidak boleh, ya. Demikian yang bisa kita sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.